Karena sekali lagi zakat tidak bisa digunakan untuk di luar 8 asnaf. Dia akan digunakan untuk membantu program makan bergizi gratis. Ya saya kira sekali lagi ya harus dikaji dan harus melalui persetujuan Dewan Syariahnya. Semua orang, karena ini adalah program prioritas atau janji kampanye dari pemerintahan Prabowo Gibran yang paling utama. Gitu. Ya, ada 8 komponen orang yang berhak atau siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat. Apakah pencari ilmu ini bisa dimasukkan ke dalam 1 dari 8 kategori penerima manfaat tadi? Misalnya nih, sekolah Katolik, misalnya, mohon maaf bukan soal agama ya ini, tapi ini soal zakat ya. Dia tidak bisa menerima zakat itu. Halo, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Kali ini saya ditemani Sekjen Partai Garda Republik Indonesia, Pak Ihsan Jauhari. Selamat datang, Pak. Welcome to the jungle. Kali ini kita kembali lagi nih membahas tentang makan bergizi gratis. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah menampilkan bertiga. Nah, kali ini kita bersama Sekjen akan lebih spesifik membahas yang lagi rame nih, makan bergizi gratis dari dana zakat. Tapi sekarang berkembang ya zakat, sedekah dan infak jadi ZIS ya. Nah, itu kan kemarin dilontarkan pertama oleh Ketua DPD ya. Baiknya dana zakat ini dipergunakan untuk membiayai makan bergizi gratis. Nah, kira-kira dari pandangan atau tanggapan Pak Sekjen ini gimana? Terima kasih, Mas. Jadi saya disclaimer dulu ya. Ini statement personal saya, statement pribadi. Nah, merespon wacana yang berkembang dan isu terkait dengan soal program pemerintah. Ini kan sebenarnya program yang sangat ditunggu oleh masyarakat dan menyangkut semua orang, karena ini adalah program prioritas atau janji kampanye dari pemerintahan Prabowo Gibran yang paling utama. Gitu. Nah, sebelum sampai ke sana, gitu, saya ingin kita bicara soal data dulu ya. Jadi terkait dengan wacana yang dilontarkan sama Ketua DPD itu ya, soal zakat. Nah, ini kita garis bawahin dulu zakat. Nah, zakat dalam pemahaman beragama kita itu sudah ada aturan yang memang tidak bisa ditawar-tawar atau ditolerir lagi. Karena zakat itu ya pengelolaannya, penempatannya atau peruntukannya itu sudah jelas diatur di dalam Al-Quran. Ya, ada 8 komponen orang yang berhak atau siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat. Ya, salah satu yang paling ini ya fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, ada rikob, walaupun sekarang udah nggak ada lagi ya rikob itu kan hamba saya, atau gobirin, orang yang terhutang, termasuk ibnu sabil, ya, musafir, ya, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan ini yang mungkin bisa ditarik-tarik ke arah situ adalah orang yang sedang musabil tadi, orang yang berpendidikan. Nah, jadi harus masuk ke dalam komponen 8 itu. Di luar itu maka tidak boleh. Dan hukumnya ketika kita atau amil itu mengeluarkan dana yang didapatkan dari zakat keluar ini, maka dia sudah melanggar. Maka harus betul-betul hati-hati dan harus benar-benar terukur untuk mereka. Dan di Indonesia, ya, Indonesia ini ada namanya Badan Amil Zakat Nasional yang punya berplat merah ya, punya pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten kota. Dan ada juga yang di luar pemerintah. Setahu saya, seingat saya itu kurang lebih ya
ada sekitar hampir 200 ya, 170-an lembaga zakat yang sudah disertifikasi dalam tanda kutip ya, atau diberikan izin oleh Kementerian Agama. Dan ini biasanya berlaku mereka secara nasional. Contoh misalnya ormas-ormas. Hampir semua ormas udah punya lembaga amil zakat sendiri. Ya, Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, Lazis Persis, Lazis Nahdlatul Wathon. Dan kemudian biasanya BUMN. Nah, BUMN ada semua itu. Lazis dengan berbagai namanya. Itu yang PLN, yang Pertamina, yang pokoknya semuanya sudah ada. Jadi ada kurang lebih 170. Nah sekarang kita lihat faktanya hari ini. Setahu saya, seingat saya, tahun 2023, kalau bicara soal potensi zakat, itu jumlahnya banyak sekali. Ratusan triliun. Bahkan menurut catatan di tahun 2024, itu ada 300 sekian triliun potensi zakat. Tapi waktu itu dalam catatan saya ada sekitar target yang dicanangkan oleh Basnas sebagai lembaga resmi itu kalau nggak salah kurang lebih 40 triliun. Yang tercatat ya, ini maksudnya karena zakat itu bisa aja saya sendiri, saya mengeluarkan zakat terus saya kasih sama tetangga saya, sama teman saya, sama keluarga dan sebagainya. Karena ada banyak sekali anjuran-anjuran untuk memprioritaskan kamu kalau mau bersedekah, kalau mau berzakat, dahulukanlah orang ini, orang terdekat dan sebagainya. Itu kalau nggak salah tahun 2024 itu 40 triliun target dan realisasinya ada 33 triliunan. Nah tahun ini, jangan salah, tahun 2025 Basnas itu mentargetkan itu sekitar 50 triliun rupiah. Nah, jadi ya kalau itu menjadi unsur pokok yang diusulkan oleh teman-teman atau dari DPD, dari ketua DPD tadi, saya kira juga harus agak hati-hati ya. Dan saya ya dalam hal ini lebih lebih setuju ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, gitu kan, bahwa ya ini akan ditanggung semuanya itu oleh APBN. Nah, dari APBN itu yang kemudian akan di breakdown menyesuaikan dengan daerah-daerah. Dan sekarang kan sudah berjalan itu. Udah kalau nggak salah udah 26 provinsi. Ya kemudian juga nanti ya saya nggak tahu ya secara teknis ya ada beberapa APBD provinsi, APBD kabupaten, kemudian juga ada dana desa atau dana CSA dan sebagainya yang bisa dikelola sehingga memenuhi target. Karena dari hitungan awal target untuk memenuhi seluruh ini pendidik siswa yang sedang belajar mulai dari PAUD sampai ke SMA di pesantren ataupun di full day school itu kurang lebih dibutuhkan dana 450 triliunan. Ya, karena ini kan makan bergizi ini kan setiap hari. Ya. Ini kan bukan program temporal, ya, tapi ini program yang memang sustainability. Jadi betul-betul harus diiniin. Ya. Gitu kira-kira sebagai pengantarnya, Mas. Nah, apakah pencari ilmu ini bisa dimasukkan ke dalam 1 dari 8 kategori penerima manfaat tadi? Oke ya. Jadi dalam konteks ini ya, sekali lagi saya disclaimer ya, ini pendapat pribadi saya. Jadi dalam konteks zakat, penerima zakat itu ada yang dimaksud dengan yang berhak dan ada juga yang dimaksud dengan layak. Layak. Misal contoh ya misalnya salah satu yang berhak menerima zakat itu mu'allaf. Ini contoh ya, nanti kita sambungin dengan yang Ibnu Sabil tadi ya. Nah, dia secara fikih dia berhak dia menerima zakat karena ada asumsi pada saat awal-awal pindah
agama, ke mu'alaf itu imannya masih goyah. Nah, tetapi ketika bicara soal materi, ini kan zakat itu kan nanti berujung pada nilai atau jumlah. Ya. Ketika dia yang mu'alaf ini orang kaya, orang yang mampu, orang yang berlebih bahkan, maka menurut saya ya dia berhak tetapi belum layak. Gitu. Ini pun termasuk di dalam Ibnu Sabil atau orang yang sedang menuntut ilmu, ya kan? Ya Kak, ini bisa inilah ya, saya tidak bisa langsung ngomong boleh atau tidak boleh, tetapi harus kita lihat dulu Ibnu Sabilnya bagaimana. Walaupun secara asnaf dia masuk, tapi apakah dia layak atau tidak itu nanti perlu pengkajian yang lebih ini. Bahkan saya dengar ya informasi di sekolah-sekolah elit dalam tanda kutip ya, sekolah-sekolah yang full day school itu yang memang sudah melakukan makan siang itu di sekolahnya sejak zaman dulu, itu bahkan menilai bahwa program di sekolah mereka itu gizinya lebih baik dari yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Artinya mereka punya opsi untuk melanjutkan yang sudah ada tanpa ngambil dari ini pemerintah. Jadi lebih kepada kelayakan. Tapi secara hukum Ibnu Sabil boleh. Tapi harus lihat juga kan, kalau dia Ibnu Sabil tapi dia non Muslim tidak boleh. Ya, ya misalnya nih sekolah Katolik, misalnya, mohon maaf bukan soal agama ya ini, tapi ini soal zakat ya. Dia tidak bisa menerima zakat itu, walaupun dia kalau masuk Ibnu Sabil, dia sedang menuntut ilmu, karena ini tidak berlaku. Fakir miskin, dia tidak bisa menerima kalau dia non Muslim, karena yang bisa menerimanya itu adalah zakat itu adalah Muslim syaratnya. Nah, gitu. Berarti konsep zakat ketika ingin dimasukkan atau mendanai MBG, jadi sebenarnya ini bisa kalau misalnya sasarannya ini adalah pesantren. Kira-kira begitu seperti apa? Ya. Jadi fokus di pesantren nih. Khusus untuk pesantren bisa pakai yang zakat misal. Ya sebenarnya yang harus itu bagian daripada ini aja, suplemen aja. Yang wajib itu pemerintah. Jadi ketika negara yang memang punya kewajiban untuk melaksanakan program karena itu adalah janji dari kampanye, janji pemerintah, maka ya zakat itu bisa menjadi suplemen tambahannya gitu. Bukan dibalik. Jadi kalau konsepnya itu adalah zakat yang memberikan ini, itu saya kira jadi agak kontroversial ya. Karena peruntukan zakat itu kan bukan untuk untuk program yang itu. Ya programnya kan banyak tuh di zakat. Biasanya lembaga amil zakat punya program masing-masing ya untuk pengelolaan zakat. Nah tapi kalau mau aman sebenarnya atau mau fleksibel itu jangan diambil dari zakat. Ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak. Nah kalau itu bebas, mau dikasih ke siapapun, dia tidak mengikat. Orang kaya, orang miskin, orang non Muslim itu semuanya boleh. Kalau diambil dari infak dan sedekah. Tapi kalau zakat ini benar-benar harus hati-hati. Harus hati-hati, makanya setiap lembaga zakat itu pasti ada Dewan Syariah. Nah, Dewan Syariah inilah yang akan memfilter, mengawasi penggunaan dana zakat terutama. Mereka semuanya dia pantau, tetapi untuk penggunaan zakat agak lebih ketat biasanya. Nah, karena sekali lagi zakat tidak bisa digunakan untuk di luar 8 asnaf. Nah, itu ininya ya. Soal nanti misalnya, ini contoh ya, misalnya dia akan digunakan untuk membantu program makan bergizi gratis, ya saya kira
sekali lagi ya harus dikaji dan harus melalui persetujuan Dewan Syariahnya. Oke. Karena lagi-lagi saya ingetin ya, penggunaan dana zakat nggak boleh main-main ya. Salah dikit penggunaan zakat itu, ini akan membahayakan amilnya, akan membahayakan orangnya. Karena pertanggungjawabannya berat sekali. Di akhirat ini. Iya, ini soal teori jabariyah ya. Ya. Jangan sampai nanti salah menggunakan satu item aja, ini membuat pengelola itu dihukum secara agama, karena ini kan diawasi langsung oleh Allah. Kemudian juga dia akan mendapatkan hukum atau judgement dari publik. Lembaga zakat ini kan mengelola, menerima dari orang-orang yang memang memiliki kelebihan ya. Karena zakat pun saya nih ada duit misalnya, duit saya ini kan belum tentu juga kena zakat, karena ada aturan. Saya bisa duit dana saya atau harta saya itu ada nasab ya, ada ketentuan yang 85 gram emas yang sudah terkumpul selama 1 tahun, baru itu dikeluarkan zakatnya. Nggak mesti saya misalnya mau ini, sekarang ada ini baru tuh, namanya zakat progresif namanya. Zakat progresif tuh saya berasumsi walaupun kurang dari hitungan, tetap saya keluarin. Saya keluarin. Nah kalau itu secara hukum agama itu tidak sampai 1 tahun, maka terhitungnya sedekah itu, bukan hitungan zakat. Oke. Karena tapi di dalam agama ada yang namanya mendahulukan mencegah kemungkaran itu lebih baik daripada mendahulukan manfaat gitu. La doro wal doro. Nah, jadi benar-benar harus diiniin. Jadi sekali lagi kalau soal zakat dengan Ibnu Sabil ya ini memang perlu dikaji, pendalaman yang sangat serius ya. Karena sekali lagi ini adalah dana umat ya, yang dititipkan untuk dikelola dengan tujuan publik, dengan tujuan untuk mengangkat, membantu orang-orang yang memang membutuhkan, fakir, miskin dan sebagainya tadi. Nah, dalam salah satu konteksnya ada makan bergizi ini, apakah masuk dalam itu? Ini kan tergantung sama ininya. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, ya, apalagi menggunakan ijtihad personal, ya, untuk ini masuk nih, ini enggak nih. Saya kira nggak bisa begitu ya, karena ini soal zakat. Iya, sebenarnya pernyataan ini kan keluar dari Ketua DPD. Iya, kita paham lah, Ketua DPD ya. Iya. Beliau kan politisi ya, dia punya, ya mungkin niat dia baik, tujuan dia juga bagus, dia ingin memberikan kontribusi, termasuk pemikiran terhadap majunya Republik ini, ya. Sehingga muncul ide itu. Saya kira dia ini nggak tahu saya pola alam berpikirnya bagaimana. Mungkin maksud dia itu infak sedekah, maksud dia itu. Oke. Mungkin ya. Tapi karena dia ngelihat ada zisnya, ada basnasnya, ada badan amil zakatnya, kesebutlah dana zakat. Semua akhirnya. Iya. Kalau dia kemarin menggunakan diksi akan menggunakan infak dan sedekah, mendorong itu untuk makan gizi, saya clear itu. Ya, tidak ada masalah. Tinggal ya bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban ke publiknya. Gitu ya. Oke. Nah sekarang itu pernyataannya digeser dari kemarin yang zakat, infak dan sedekah, sekarang udah beda, hasil ya? Korupsi. Hasil korupsi. Hasil rampasan dari para koruptor ini dialokasikan untuk pembiayaan makan bergizi gratis. Kalau itu beda lagi ya. Beda. Tapi dalam konsep keuangan negara ya itu kan sitaan ya. Sitaan. Nah kalau dalam sitaan itu dia harus tercatat dulu di lembaga keuangan negara, ya, di penerimaan negara atau apalah namanya. Kemudian dia akan masuk di dalam rancangan anggaran belanja lagi. Ya boleh-boleh aja selama itu memang
bisa dilakukan secara aturan. Nggak bisa ngambil langsung ini nggak bisa. Jadi harus melalui prosedur, melalui APBN. Jadi mengelola keuangan negara itu, Mas, ya, memang betul-betul dalam konteks keuangan negara ya, itu harus tercatat. Ketika itu tidak dilarang dalam keuangan negara, maka boleh dilakukan. Jadi itulah bedanya pengelolaan keuangan negara sama kita beragama. Kalau beragama itu ya Mas, itu kita boleh dalam konteks muamalah ya, kita boleh mengimprovisasi melakukan sesuatu yang memang tidak dilarang. Larangannya ABCD. Nah, selama tidak ada dalam ABCD itu, maka boleh dilakukan. Nah, kalau mengelola keuangan negara harus tercantum dulu, baru bisa dilakukan. Jadi kalau kita melakukan tidak ada aturannya, tidak ada tulisannya, tidak ada klausul atau poinnya, maka kita dianggap keluar dari aturan yang ada. Karena walaupun bisa diaudit kadang-kadang itu baik, dan biasanya banyak yang lebih nggak baiknya. Jadi lebih ke arah situ. Jadi harus betul-betul tercatat, terprogram, dan ada pertanggungjawabannya. Karena keuangan negara itu keluar Rp1 pun harus ini. Karena kan dia diambil dari rakyat, diambil dari masyarakat. Nah, kalau konsep sedekah dan infak ini, kalau misalnya diberikan atau membantu pembiayaan makan bergizi gratis, ini bakal seperti apa gitu? Ya, apakah tinggal disalurkan atau memang harus ada sasaran target atau seperti apa? Infak sedekah itu kan jumlahnya terbatas, tidak banyak dibanding dengan program yang membutuhkan biaya yang besar sekali gitu. Dan biasanya penggunaannya pun oleh lembaga-lembaga amil zakat, baik itu Basnas atau yang tadi yang saya bilang ormas-ormas atau BUMN, itu kan sudah punya program masing-masing. Nah, kalau infak atau sedekah ini akan disupport ke arah makan bergizi gratis, maka dia harus melalui program di internal lembaganya masing-masing dulu. Karena ini dia harus mempertanggungjawabkan dana yang dia kelola juga kan. Nah, sekarang bagaimana caranya pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk mengelola makan siang makan bergizi gratis ini itu bisa memastikan ya, program atau berjalannya itu melalui dana-dana yang ditambah. Biasanya lebih ke arah begini, Mas. Ini ya. Negara itu akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Contoh, saat ini ada 71 triliun. Ya. Dilakukan di 26 provinsi. Kan baru 20. Nah, negara bertanggung jawab itu dulu. Soal ternyata ada improvisasi dari di APBD kabupaten kota yang membuat makan bergizi gratis, itu biasanya itu bentuknya stimulus. Bukan program berkelanjutan. Karena program makan siang gratis itu harus setiap hari. Bukan seminggu sekali. Indonesia ini kan biasa, ada kunjungan makan siang gratis ya mereka sekolah. Setelah di kunjungan nggak lagi. Ya, karena bukan program. Bentuknya stimulus, bentuknya ini. Bahkan dulu ada kampanye tuh oleh beberapa kepala daerah yang akan mendukung program Prabowo Gibran mewujudkan makan bergizi gratis. Kalau pemerintah ngasih makan siang, kami ngasih sarapan pagi. Ada itu kampanye-kampanye beberapa kepala daerah yang gitu kan, yang menunjukkan bahwa dia effortnya ingin membantu pemerintah pusat. Dengan berbagai macam modus lah itu kan, motif ya. Bisa motif buat didukung. Tapi kalau tidak salah Jawa Timur juga siap untuk menganggarkan APBD-nya untuk mendukung program makan siang gratis ini, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, iya. Kalau memang itu kan wacana yang dilontarkan gubernur terpilih kan,
Mbak Hovifah kalau nggak salah beberapa hari yang lalu, kan? Sempat ada obrolan itu. Ya kalau memang itu bisa dan memang anggaran APBD-nya memungkinkan untuk ke arah situ, dia harus tersinkronisasi dan masuk ke APBN. Oh, iya. Harus ada pertanggungjawaban secara nasional, walaupun memang ditujukan untuk Jawa Timur aja, gitu. Misalnya nih ada support sekian ratus miliar untuk membantu program makan bergizi gratis di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, itu tetap tercatat secara kolektif, secara nasional. Nggak bisa dia ini sendiri, karena programnya satu, program makan siang bergizi, makan bergizi gratis nasional. Nah soal dianya mau membantu itu biar cepat terwujud, mungkin di Jawa Timur sekarang cuma 10%. Sementara dia juga dituntut tuh oleh masyarakat di Jawa Timur untuk segera meluncurkan atau mewujudkan program makan bergizi juga. Nah, akhirnya diinisiatif dari beliau supaya yang tadi 10% jadi 20%, jadi 30%, bahkan bisa lebih dari itu. Karena masuk di program nasional, Pemda juga ya. Iya. Dari nasional masuk juga di Pemda begitu ya. Iya, sama kayak begini Mas. Ini asumsi aja ya, walaupun nggak apple to apple. Dana pendidikan, APBN pendidikan itu kan harus 20%. Inilah yang ditanggung nasional. Iya. Ya kan? Sementara ya, di kabupaten kota atau provinsi itu ada juga dana pendidikannya. Nah, selama ini asumsi publik ya, asumsi publik secara nasional itu ada penggabungan antara APBD ke provinsi, APBD kabupaten ke nasional sehingga lebih dari 20%. Oke. Nah, 20%-nya saya nggak tahu ya, saya harus banyak lagi mengulik lagi. Itu berapa persen sebenarnya anggaran pendidikan daerah nasional? Oke. Kalau sekitar 5-6 tahun yang lalu, menurut saya itu belum sampai 20%. Belum sampai. Nah, tetapi kalau dia dicampur atau di mix dengan kabupaten kota dan provinsi lebih. Iya, apalagi kan ada undang-undang, ada aturan kan sekarang. SMA tanggung jawab provinsi, SMP ke bawah itu tanggung jawab kabupaten kota, perguruan tinggi tanggung jawab nasional. Ada pembagian fungsi dan tugas. Nah, sementara kan pendidik atau anak didik dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi kan pendidikan semua itu namanya, nggak bisa dipisah-pisahin gitu. Gitu kira-kira. Oke, kembali lagi terkait zakat. Berarti terkait zakat ini kira-kira perlukah diusulkan agar tetap diupayakan bisa bisa membantu pembiayaan makan bergizi gratis, atau stop hanya fokus pada infak dan sedekah? Kalau saya sekali lagi ya disclaimer tadi, pendapat saya pribadi lebih baik fokus saja di infak dan sedekah. Jadi kenapa pertimbangannya kita ke sana saja? Karena zakat ini selain nanti menimbulkan kontroversial, kemudian format yang dibangun atau di ini juga agak rigid, ya, atau agak zakat tuh nggak bisa sembarangan lah. Ya, dia harus melalui proses, ya, jadi sangat kompleks sekali. Ya daripada ya menimbulkan kontroversial, nanti niat baik dilakukan tapi karena persepsi dan lain sebagainya akhirnya tidak bagus, ya lebih baik dihindari. Jadi sesuai dengan statement awal tadi, lebih baik mencegah ladoro waladoro itu, lebih baik mencegah mencegah ketidakbaikan, mendahulukan mencegah itu daripada mendapat manfaat. Oke. Jadi ya cukup di ini aja, ambil aja dari infak sedekah. Toh masih banyak yang lain. Nah, yang lain ini kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan ini? Banyak sekali sebenarnya. Ya saya setuju juga ya dengan apa yang disampaikan sama Bang Sultan terkait dengan karakter ya.
ketua DPD itu karakter bangsa Indonesia ini adalah karakter gotong royong, peduli, sopan santun, ramah, dan memang ini kultur yang atau budaya yang ya tidak dimiliki oleh bangsa lain ya. Daripada itu lebih baik ya dicari hal-hal yang misalnya contoh setiap perusahaan itu kan punya CSR atau Corporate Social Responsibility. Kemudian ada apa namanya lembaga-lembaga atau LSM yang memang concern untuk membantu orang yang tidak mampu. Belum lagi yayasan-yayasan. Nah, saya kira kalau itu dimaksimalkan, itu juga bisa dikelola dengan baik, dimanajemen dengan baik, ya itu akan bisa menutup lubang-lubang yang memang belum terpenuhi secara langsung oleh pemerintah. Tetapi sekali lagi, Mas, ini adalah program pemerintah, kewajiban pemerintah, ya tugas kita adalah membantu agar pemerintah bisa mewujudkan itu dengan segera untuk semuanya. Ya, kalau kayak yang tadi ya CSR, kemudian yang sedekah-sedekah itu kan sifatnya sementara saja. Yang permanen itulah program negara, program pemerintah. Ya. Jadi lebih baik ya menggali potensi-potensi yang lain di luar zakat yang bisa membantu program pemerintah yang saya kira pemerintah sekarang cukup inovatif ya. Pemerintah sekarang cukup berkemajuan ya. Bahkan ya saya salut juga ya dengan ini pemerintah hari ini. Ketika mencanangkan sesuatu, sesungguhnya pemerintah itu sudah menyiapkan skenarionya secara matang. Contoh misalnya target kita 4 tahun untuk lumbung pangan misalnya, tidak impor lagi. Nah, ternyata kalau melihat data hari ini, kemungkinan besar tahun depan udah nggak impor lagi. Karena sudah disiapin. Cetak sawahnya udah banyak. Nah, itu ngelibatin siapa? Ya ngelibatin swasta, ngelibatin masyarakat, dengan program stimulus dan sebagainya. Sehingga ya, kepercayaan publik itu membantu program pemerintah. Nah, termasuk ini makan bergizi ini. Saya yakin dia akan cepat ini. Akan kan targetnya kan 5 tahun. Ya. Itu terakomodir semua ya. Saya kira yang belum sampai 5 tahun ini pasti bisa lengkap ini. Kalau ngelihat dari dana ini, ketahanan dana kan diperkirakan sampai Juni ya. Juni apa Juli. Nah, kira-kira setelah itu apakah bisa dilanjutkan karena tidak adanya anggaran tadi? Ya, tadi kembali kepada inovasi dan kreativitas dari negara. Apalagi kan kemarin Indonesia ini kan potensi pendapatan dari sektor hilirisasinya belum maksimal. Ya. Saya kira ya kalau itu bisa dioptimalkan, ditambah dengan variabel yang lain ya soal kesetiakawanan, solidaritas, kemudian ketaatan masyarakat, termasuk kepatuhan membayar pajak dan sebagainya. Saya kira itu akan tertutupi dengan program-program yang lebih terukur. Jadi mengukur atau melihat pemerintahan kita sekarang kan agak sederhana, nggak serumit dulu. Ya orang yang tidak berpendidikan, mohon maaf dalam tanda kutip pun bisa ngelihat nih Prabowo berhasil atau enggak. Dari mana? Dari janji politiknya. Apa janji politiknya? Makan siang, makan bergizi gratis. Ya. Nah ini memang harus diiniin sama banyak pihak ya.